kalau kuasa Allah. Dunia akhirat tanam nilai, moga-moga kita bisa melangkahi. Para jemaah seluruh menikmati hidangan, Pak Ustadz mau tausiah ya. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sallallahu Nabi Muhammad. Sambil mencicipi makanannya, tapi jangan dibungkus dulu ya, cicipin aja sambil kita coba santai, kita ada hikmah ketika acara nanti berlangsung tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Ustadz Sutrisno beserta keluarga besarnya yang malam ini mengadakan tasyakuran. Mantunya sudah menginjak usia 4 bulan ya. Mudah-mudahan kita doakan wasilah yang tadi dibaca, maulid, ratib, doa-doa, mudah-mudahan menjadikan nanti lahirannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunya sehat, anaknya sehat, dan insya Allah akan menjadi anak yang soleh, yang soleha ya, mudah-mudahan yang bisa berbakti kepada Allah dan Rasulnya dan berbakti kepada orang tuanya. Kalau istri saya bulan depan insya Allah lahir ya, udah mau 8 bulan belum, sekitar 1 bulanan lagi lah kalau nggak akhir Februari awal Maret. Jadi minta doa juga para jamaah, istri saya mudah-mudahan lahirnya normal. Anak keempat dari istri pertama ya. Istri kedua tergantung Kang Heri. Kalau Kang Heri udah duluan, nah saya ngikut kayaknya. Karena memang kalau Kang Heri nggak duluan repot, kita nggak dapat propos lagi nanti ya. Alhamdulillah, malam ini kita bersyukur nih, malam Jumat, malam mulia ya. Tadinya malam Jumat ini Kang Heri minta saya untuk di tempatnya ya, tapi rollingan, jadi malam Jumat depan di Kang Heri insya Allah ya. Jadi kita ketemu lagi. Jadi kita bersyukur nih semua karena nikmat, karena ridho Allah. Kalau nggak ada nikmat ridho Allah, kita nggak bisa berkumpul di sini ya. Jadi tidak panjang lebar, saya mohon maaf tadi agak telat. Tadi saya maghrib di Masjid Agung, di Masjid Brimob Kelapa II, ada urusan di sana sampai dengan sebenarnya belum selesai. Saya tadi dijemput pakai mobil, motor saya di Pondok Cibubur. Ini kayaknya belum selesai nih. Kalau saya nanti pulang diantar mobil ke Pondok Cibubur, ngambil motor lagi ke sini lagi, telat. Bisa selesai, nggak kebagian berkat kita nanti kan. Makanya tadi saya telepon Bang Agustri, ini alhamdulillah saudara saya yang paling setia mendampingi saya dakwah di mana-mana. Beliau juga sebagai tim dari Aceh ya, tapi tinggal di Depok. Beliau ini luar biasa, pengusaha, tapi juga luar biasa pengorbanan buat dakwah. Menjemput saya di Kelapa II, langsung naik motor saya ke sini. Alhamdulillah, saya bilang sama Ustadz jam 9 start, jam 9.00 sampai Masjid Al Hidayah. Alhamdulillah Allah takdirkan kita bertemu. Malam ini
sedikit saja untuk renungan buat mantunya Pak Ustadz Sutrisno beserta kita semua juga yang punya anak, yang sudah punya anak atau yang belum punya anak. Kalau pengen punya anak soleh dan soleha, kata Imam Al-Ghazali, syaratnya 2. Berapa syaratnya? 2. Syaratnya 2 ya, bukan capres yang nomor 2, ini nggak boleh ya. Maksudnya nggak boleh kampanye. Jadi kalau syaratnya 2, capresnya, nah itu yang nyebut ya. Jadi syaratnya 2. Pertama apa? Tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Pendidikan anak sebelum anak dilahirkan. Yang kedua, tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Pendidikan anak setelah dilahirkan. Ustadz, kalau anak sudah dilahirkan mah ya kelihatan anaknya ya. Jadi mendidiknya bisa. Ngajarin jalan, ngajarin lari, ngajarin baca, tulis, ngajarin sholat. Tapi gimana cara mendidik anak sebelum anak dilahirkan? Nih salah satunya nih. Ini anak udah lahir belum? Belum. Tapi sebenarnya yang dilakukan malam ini adalah pendidikan kepada anak. Anak tahu yang di dalam perut lagi didoakan nih sama kakeknya, ya calon kakek nih. Ya. Tapi kelihatan wajahnya masih muda ya. Jadi kakek muda lah. Gitu. Enggak, bujangan mah enggak lah. Dulu. Kalau Kang Heri bujangan kelihatan wajahnya. Dulu bujangan ya. Jadi pendidikan anak itu sebenarnya Pak, dari usia anak-anak muda nih, anak-anak muda yang belum nikah siapa? Jom, tangannya yang belum nikah siapa? Ayo, jom tangan yang belum nikah. Kita doakan yang belum nikah nanti dapat pasangan yang soleha ya. Amin. Insyaallah. Apalagi rajin ikut maulid, rajin mukul rebana itu pahala dapat. Makanya saya sempat pernah bilang di Masjid Al-Hidayah minggu yang lalu ya, malam Rabu, gitar sama qosidah bagusan mana kan gitu ya. Hadroh sama alat band bagusan mana secara Islam? Pasti orang menjawab hadroh kan. Tapi kalau orang main hadrohnya di kafe, yang nonton sambil minum-minum, lagunya lagu-lagu maksiat, ada nggak? Ada. Orang main-main gambus-gambus tuh, tapi dengan tarian-tarian yang maksiat, ya. Tapi ada grup band, pakai alat band, tapi nyanyi lagu-lagu selawatan. Kayak siapa? Yang perempuan tuh, yang penyanyinya, Anissa Sabian itu, kan itu pakai piano ya kan, alat-alat tradisional, bukan alat gambus, tapi lagunya lagu-lagu Islami, lagu selawat. Akhirnya kan lebih bagusan yang alat band. Jadi tergantung daripada niat dan pemakaiannya. Ini anak-anak muda handphone, kalau dipakai dakwah bagus. Ini bikin grup Marawis, grup Hadroh ya. Grup Hadroh bikin channel YouTube-nya. Jadi setiap manggung di mana-mana nggak apa-apa, ya. Semakin banyak nanti isi daripada konten-konten YouTube yang ditonton banyak orang, jadi positif. Jangan hanya negatif aja yang keluar di YouTube. Yang begini-gini, ada anak muda ya, pakai gitar, dia nyanyi bareng-bareng bagus itu ya. Itu yang positif kalau menurut saya, daripada nongkrong sampai subuh main game pinggir jalan padahal paginya sekolah gitu. Banyak yang begitu. Di sini ada nggak? Banyak. Oh, kirain di kampung saya doang. Jangan ya, kasihan. Masa muda kita kasihan, nggak ada habisnya. Handphone tuh bisa jadi manfaat, bisa jadi madorot. Bapaknya mah ya banting tulang, peras keringat, anaknya ngabisin duit begitu aja, kasihan. Nanti kalau kalian punya anak sudah jadi orang tua akan merasakan. Ya. Jadi pertama ini pendidikan anak bahkan dari sebelum menikah. Kalau kalian pengen punya anak yang soleh dan soleh, kata Imam Al-Ghazali, pertama carilah jodoh yang solehah. Ini anak-anak muda, cari yang solehah. Jadi kalau nyari perempuan jangan cantiknya doang. Kalau cantiknya sekarang mah buka Facebook, wah ceweknya cakep-cakep tuh. Ya banyak ya. Dulu orang mau maksiat sampai ngintip-ngintip, ngelobangin tembok rumah orang. Sekarang mah di handphone, buka handphone maksiat semua tuh. Jadi jangan yang
ngelihat wajah cantiknya saja, tapi lihat daripada karakter kesolehannya. Kenapa? Karena nanti yang mengandung anak adalah seorang perempuan. Yang mendidik anak pertama kali adalah seorang wanita. Makanya nanti wanita solehah, insya Allah anaknya akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Makanya cari nih pendamping-pendamping yang soleh-soleh. Bagian kopinya, ya jangan dihabisin. Ustaz juga belum. Ya, harusnya di depan dulu sini, Ustaz dulu kasih kopi, gitu kan. Jadi ini pertama nih, tarbiyatul aulad qabla wiyadah. Sebelum dilahirkan anak sudah dikasih pendidikan. Cari dulu jodohnya. Setelah itu setelah nikahnya pun dengan baik-baik. Setelah itu nanti sudah hamil, ya dibikinlah acara begini 4 bulan, ada yang 7 bulan, mendoakan daripada calon bayinya. Alhamdulillah. Kalau ada kopi nggak boleh lama ceramahnya. Semenit lagi kelar kan. Tinggal proposnya belum ada nih. Ya, jadi ini bentuk daripada pendidikan anak. 4 bulanan, 7 bulanan, nanti setelah anak dilahirkan, itu pendidikan lagi tuh. Nanti orang tuanya setelah lahir diazankan, di kuping kanan, di kuping kiri dikomatkan. Ada yang bertanya, Ustaz, ngapain sih orang lahiran diazankan, terus mati di kuburan diazankan? Ya kan? Sedangkan azan itu kan panggilan sholat. Ya memang ada perbedaan pendapat ya. Kalau bayi lahir diazankan tuh hampir rata-rata setuju, nggak ada perbedaan. Jadi kalau diazankan kuping kanan, kuping kiri dikomatkan, itu menandakan, nah berarti udah selesai nih. Ini mudah-mudahan baterainya juga mau habis, jadi selesai nanti. Jadi diazankan itu untuk apa? Untuk tujuannya agar nanti anak kalau sudah dewasa sudah terbiasa mendengar suara panggilan sholat, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang rajin sholat. Ini bulan Rajab nih Pak, ini bulan Rajab, bulan di mana diturunkannya perintah sholat. Nanti bapak-bapak, ini anak muda, tolong ya, malam Rabu hadir pengajian di Masjid Al Hidayah. Ya, 2 minggu sekali. Nanti malam nih, malam Rabu nih, hadir. Kita akan bahas spesifik. Memang babnya tentang taubat masih, tapi kita akan bahas tentang masalah Rajab ya. Karena berhubungan masih bulan Rajab, kita akan bongkar, kita akan ungkap tentang rahasia bulan Rajab. Jadi maghrib sampai isya, ya jadi nggak perlu bikin Rajaban kalau nggak ada dananya masjid. Kita buka aja nanti malam Rabu. Ya, berarti kalau ada dananya buat Rajaban ya masukin aja ke amplop malam Rabu kan gitu. Jadi kita buka nanti kupas tuh surat Al-Isra ayat 1. Kenapa perintah sholat itu perintah yang amat luar biasa, sampai ibadah yang lain gak akan diterima kalau sholatnya gak benar. Kalau kita pengen punya hajat, biar hajat kita diterima, dilancarkan, utamanya sholat. Sholatnya perbaiki. Kita banyak zikir malam, tapi sholatnya kita gak perbaiki. Makanya ketika Rasulullah mau menuju masjid, Rasul ditabrak tuh sama iblis. Iblis lari terbirit-birit menabrak Rasulullah. Ditanya sama Rasul, Iblis, kenapa kamu lari ketakutan keluar dari masjid? Kata Iblis apa? Saya tadi ke masjid, ada 2 orang, yang 1 orang lagi sholat, yang 1 orang lagi tidur. Saya mau menggoda orang sholat, tapi saya takut sama yang tidur, kata Iblis. Akhirnya Iblis kabur. Kata Rasulullah, kenapa kamu takutnya sama yang tidur? Kan harusnya takut sama orang yang sholat. Kata Iblis, yang sholatnya nggak pakai ilmu. Sedangkan yang tidur, dia orang yang berilmu. Bukan berarti orang yang berilmu tidur aja nggak usah sholat, bukan. Dia udah sholat baru tidur gitu ya. Sholatnya nggak pakai ilmu. Coba kalau saya mau tes malam ini anak muda, nggak usah anak muda, orang tua, dari bacaan takbir sampai salam, mungkin ada yang masih bacaannya samar-samar tuh. Ya, bacaan i'tidal bagaimana?
Coba sekarang kita sebelum mempelajari banyak ilmu-ilmu agama yang lain, yang paling utama coba pelajari sholat khususnya di bulan Rajab nih, agar Allah melihat melalui para malaikat bahwasanya oh hambaku di bulan di mana diturunkan perintah sholat, dia sedang lagi mempelajari sholat. Dari bacaan takbirnya Allahu Akbar, kupas safinah. Nanti pengajian juga di Al-Hidayah walaupun Riyadhus Shalihin, nanti kita selip-selipin safinahnya tuh. Cara takbir bagaimana, bacaan takbir bagaimana, panjang pendeknya seperti apa, bacaan Al-Fatihahnya seperti apa, sholat harus khusus seperti apa. Jadi sholat ini yang akan dididik, diajarkan kepada anak. Bahkan anak baru lahir diazankan, biar ingat sholat. Karena sholat ini penting. Makanya berkali-kali selalu dikatakan oleh para ustadz, para kiai, para habaib, kalau pengen Allah menyempurnakan hidup kalian, memperbaiki ekonomi kalian, memperbaiki pekerjaan kalian, memperbaiki rumah tangga kalian, perbaiki sholat dulu. Kalau sholat sudah kita perbaiki, insya Allah Allah akan perbaiki semua. Jadi kalau kita aduh nih usaha saya nih agak susah nih, kok kita berusaha belajar cara usahanya biar cari modal lagi, cari pinjaman modal lagi, ya nggak akan ada habis. Coba perbaiki sholat, Allah perbaiki usaha kita. Jadi ingat, sholat ini adalah menandakan pendidikan kepada anak. Bahkan anak baru bayi sudah diajarkan. Jadi kata Imam Al-Ghazali, anak ini bagaimana orang tuanya. Kalau bibitnya bagus, maka nanti anaknya insya Allah hasilnya bagus. Jadi apa yang dilakukan oleh Ustaz Sutrisno dengan anak dan mantu malam ini, membuat 4 bulanan, ya, ini adalah pertama tasyakur binikmah, karena sudah diberikan rezeki sama Allah berbentuk seorang manusia yang nanti insya Allah 5 bulan akan lahir. Maka tasyakur, membagikan rezeki ini insya Allah berkah semua yang dikeluarkan. Bahkan kalau orang meninggal kan ada orang yang berbeda pendapat ya. Orang yang meninggal tahlilan disiapin makanan, minuman. Ada saudara kita yang mengatakan haram makan minum dari orang-orang yang mengundang kita tahlilan yang meninggal. Maka saya sarankan, kalau ada keluarga kita yang meninggal kita bikin tahlilan, niatkan buat sedekah kepada almarhum. Jadi kalau kita niatkan ngeluarin kopinya, ngeluarin rokoknya, ngeluarin aquanya, itu adalah niat sedekah. Karena memang nggak boleh kalau memberatkan keluarga almarhum. Jadi makanya kita belajar pelan-pelan tentang Islam, tentang ihsan, bagaimana menjadi manusia yang baik. Tapi kata Imam Ghazali kuncinya 2. Kalau kita mendidik anak susah, mungkin kita mencari dulu calon istri kitanya tidak dengan secara agama. Hadirin yang dirahmati Allah, yang paling utama dari pertemuan kita malam ini, mari sama-sama kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan ya, nama mantu itu Vina siapa ya? Vina binti siapa? Binti Satrio. Kalau anak Baitun Nasuha bin kita doakan ya, Baitun Nasuha bin Sutrisno dengan Vina binti Satrio, mudah-mudahan bisa menjadi suami istri yang bisa mengarungi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nantinya anak di kandungan yang 4 bulan ini ketika lahir belum USG ya, belum tahu lagi perempuan ya. Siapapun apapun yang diberikan oleh Allah, mudah-mudahan sehat dan berikan menjadi anak yang soleh-soleha. Kita baca Fatihah 1 kali, nanti doa. Siapa doa? Pak langsung aja. Nah, kita sebelum doa baca Fatihah dulu seperti biasa. Ini Fatihahnya Nabi Zakaria ketika minta anak kepada Allah melalui sholatnya. Jadi nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti sebentar ya, 1 menit. Saya kasih waktu minta hajat. Kalau di sini ada orang tua yang sudah menikah belum punya anak, minta ya Allah berikan aku keturunan ya Allah, berkah dari hadir di acara malam ini. Ketika misalkan ada masalah pekerjaan, masalah dagang, maka nanti setelah saya kasih waktu 1 menit itu,
minta ya Allah berkah dari sini, berkah dari acara ini. Mohon ya Allah bukakanlah rezeki saya, mudahkanlah urusan saya, dan permudahlah hajat-hajat saya. Apapun permintaan kita minta pada malam ini. Wabil khusus kita minta untuk anak Ustadz Trisno dengan mantu ini nanti lahirannya baik-baik aja dan normal dan sehat ya. Juga Ustadz Trisno dan keluarga juga mendapatkan kebahagiaan keberkahan dari Allah. Ala hadiniyah wa kullu niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ودخلنا مولانا محمد ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين حمدا يوافي نعمته ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم انا نعوذ بك من الغراس والجنون والجذام وسيء الافكار. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل حاجاتنا يا الله. اللهم تقبل حاجاتنا يا رحمن. اللهم تقبل حاجاتنا يا رحيم. خصوصا بحاجاتنا أستاذ الإسلام وآخره كلهم. ربنا تقبل منا هذا الدعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita bersama yang telah memberikan nasihat atas kita semua. Semoga kita semua ada kemauannya dan saya secara pribadi dan keluarga mohon maaf lahir batin apabila acara ini terlalu malam. Mohon maaf kepada seluruh. Dapat hamil istri. Kalau kuasa Allah harus